Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rafina Andraini dengan NIM akhir 074 dan teman saya Awalia Mu'alisatul Rahmah dengan NIM akhir 087. Hai Mbak Awal, apa Halo, kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar kamu? Alhamdulillah juga Mbak, saya baik. Rob, dengar-dengar daerah sini jalannya nggak bagus ya. Terus emangnya pemerintah sekarang nggak ada kerjanya? Oh, jangan mulu Mbak, mungkin saja pemerintah pada kerja, tapi pengelolaan pajaknya yang berhenti. Emangnya jalan rusak ada urusannya sama pajak ya? Emang pajak itu apa sih? Oh, pajak itu menurut undang-undang hukumnya wajib bagi kita atau bagi seluruh warga negara untuk menyertakan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dan pajak itu penting banget loh. Salah satu manfaatnya untuk kebutuhan masyarakat umum dan perbaikan jalan. Emangnya uang dari mana? Kan dari pajak yang seluruh masyarakat Indonesia bayar. Berarti kalau banyak yang nggak bayar pajak, pembangunan juga berhenti ya? Iya Mbak, sudah paham kan? Sekarang jadi jangan mengeluh ke pemerintah ya. Emangnya kamu udah bayar pajak Mbak? Mbak, kamu emangnya tadi dari mana sih? Aku tadi tuh abis bayar pajak KPP, riwah banget, sumpah. Orang di mana-mana mulai hayati, soalnya bener-bener antri banget gitu loh. Emangnya ngapain sih di kantor pajak Mbak? Tadi aku tuh abis bayar pajak, terus kalau nanti bayar pajak telat itu ribet urusannya soalnya, jadi harus tepat waktu gitu. Aku mah paling males bayar pajak, nanti aja kalau ada waktu. Pajak itu kan ada hukumnya, jadi jangan seenaknya bayar pajak. Nanti kamu kena hukuman loh, ada dendanya soalnya. Hah? Emang ada ya hukum tentang pajak? Kamu gimana sih? Hukum pajak itu keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara atau orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Gitu. Oh, emangnya landasan hukum atas pemungutan pajak itu apa saja sih? Nih, aku baru aja browsing dari Google. Jadi, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Asas undang-undang pajak yang universal atau menyeluruh adalah undang-undang pajak harus berdasarkan asas keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai kemampuan masyarakat, non-diskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara. Wih, cerdas banget kamu Mbak. Dapat penjelasan dari mana sih? Dari Google dong. Tugas mata kuliah hukum, dagang, dan pajak apa aja sih? Oh, itu loh disuruh bikin makalah tentang hasil observasi sih. Hukum itu berhubungan nggak ya sama hukum-hukum lainnya? Pastilah, kan dasar hukumnya pasti sama dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pedomannya. Contohnya sama hukum apa sih? Sama, hukum perdata dan pidana. Coba jelaskan. Kok kamu bisa tahu? Oh, tadi aku habis baca dari buku sih. Ini loh. Mana bukunya, Man? Ini loh, hukum pajak dengan hukum perdata. Hukum pajak banyak sekali hubungannya dengan hukum perdata. Hal ini dapat dimengerti karena hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa kematian, kelahiran, keadaan, perbuatan yang diatur dalam hukum perdata. Hal ini dijadikan asbestan yang dituangkan dalam undang-undang pajak dan bila dipenuhi syarat-syaratnya akan menyebabkan seseorang
atau bahkan dikenakan pajak. Sebagian sarjana mengatakan bahwa bukan itu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara hukum pajak dengan hukum perdata, melainkan suatu ajaran dengan suatu hukum yang menyatakan bahwa lex special derogates lex general, yaitu hukum yang khusus menyimpangkan hukum yang umum. Profesor Mr. W.F. Prince mengatakan bahwa hubungan erat ini sangat mungkin timbul karena banyak digunakan istilah-istilah hukum perdata dalam hukum pajak, walaupun sebagian prinsip harus dipegang teguh bahwa pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak. Misalnya, mengenai istilah tempat tinggal atau domisili. Di dalam hukum perdata domisili diatur dalam pasal 17 sama dengan pasal 25 KUH Perdata. Sedangkan dalam hukum pajak antara lain undang-undang lama, yaitu pasal 1 ayat 2 Ordonansi PPh 1932, pasal 1 ayat 2 Ordonansi PPD 1944, serta dalam undang-undang Ojek Baru pasal 2 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang pertama, pajak pasal 11 BW, setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan pekerjaannya dalam hal tidak adanya tempat tinggal. Demikian maka tempat tinggal kediaman dan sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal. Dan ini loh Mbak, saya tekan ya. Ini pasal 2 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, seorang atau suatu bangunan berada di tempat tinggal atau kedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada di tempat tinggal atau berkedudukan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ketentuan yang ada dalam hukum pajak yang dianut oleh Firkus, karena ketentuan yang khusus atau lex specialis pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata akibat dari lex specialis derogate lex general. Maka dalam setiap undang-undang penafsiran yang harus dianut pertama kali adalah yang ada di ketentuan yang khusus. Ketentuan dalam hukum pajak mengesampingkan ketentuan dalam hukum perdata, antara lain hak, kewajiban, dan memotong. Tapi ada tambahan loh, yang hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Di sini ada. Yang mana Mbak? Di sini ancaman hukum pidana tidak saja terdapat dalam KUHP, tetapi banyak juga tercantum di luar undang-undang KUHP. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya perubahan sosial secara tepat, sehingga perubahan perlu disertai dengan peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana. Yang selanjutnya, kehidupan modern semakin kompleks, sehingga di samping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama KUHP, diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer. Selanjutnya, banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di lapangan hukum administrasi negara perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi untuk mengawasi peraturan itu agar diawasi. Sanksi-sanksi pidana terdapat dalam undang-undang di luar KUHP, antara lain dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, undang-undang pajak, dan lain-lain. Berkaitan dengan sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan dibanding perpajakan yang diancam baik dalam KUHP atau dalam undang-undang pajak, maka itu semua juga diatur itu loh. Oh gitu. Sulit ya Mbak ya. Iya memang sulit, ribet gitu ya. Iya sih. Kalau ada yang melanggar pajak-pajak itu ya ada hukumannya, terus juga ada dendanya, banyak sih dendanya. Oh gitu. Makasih ya Mbak atas penjelasannya. Jadi mengerti apa itu hukum pajak, denda tentang pajak gitu. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama. Aku lanjut dulu ya. Mau ada urusan soalnya. Oke. Terima kasih.
Terima kasih semuanya sudah menonton. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.